Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahna billahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabban wa islam dina wa bi'an Hadirin hadirat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita keluarkan kecuali senantiasa memuji Allah, dan tiada kegiatan aktivitas yang kita lakukan kecuali tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang tidak pernah putus memberikan kepada kita apapun yang kita rasakan, apapun yang kita miliki, semuanya adalah karena Allah. Karena itulah bagi kita ya, bersyukur dan juga meniatkan diri karena Allah dalam segala aktivitas agar kita menjadi orang yang dianggap selalu mengakui dari hati dan lubuk jiwa kita, dan juga lisan kita senantiasa menjadi orang yang menyebut nikmat-nikmat Allah, bahkan gerak dan perilaku kita juga ya, seakan-akan bukan menjadi orang yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi pilihan dan juga pemimpin teladan kita semua, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah hamba-hamba atau juga orang-orang yang setia mengikuti, menjalani dan meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau, serta tentunya bersama beliau di dalam kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat jemaat kalian dimuliakan Allah, pada hari ini kembali kita bisa bertatap muka dalam rangka mengikuti tadabbur surat Al-Baqarah. Berharap dari kegiatan ini Al-Quran menjadi teman hidup kita yang setia. Kita berusaha untuk membaca, memahami, mentadaburi, dan mengamalkan yang kelak pula Al-Quran memberikan syafaat untuk kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia kelak pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Pada hari ini kita akan masuk pada ayat 115 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat.
maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Ayat ini simple, pendek, ringkas, namun memiliki makna yang sangat mendalam untuk bisa kita pahami dalam kehidupan kita yang hari ini ke depan akan kita lalui. Di mana ayat ini memang turun sebelum Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW menghadap kiblat, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Awalnya Rasul dan para sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis. Dan ayat ini turun untuk menegaskan bahwa kemanapun engkau menghadap, maka tetap Allah ada di situ. Namun setelah turun surat yang menegaskan tentang perintah untuk menghadap kiblat, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah, maka ya, ayat ini tetap masih berlaku, sehingga setiap pun yang ada maka dibolehkan menghadap, ya, atau mereka berada di tempat yang manapun, baik di arah timur maupun barat, mereka juga diperintah untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti ya, menghadap timur dan juga menghadap barat, silakan. Ada juga yang menyatakan bahwa ayat ini untuk membantah keyakinan orang-orang musyrik, di mana orang-orang musyrik mengatakan tidak sah ibadah kecuali menghadap kiblat, yaitu menghadap kiblat yang mereka yakini, yaitu Mekah. Sehingga ayat ini dalam rangka membantah mereka bahwa tidak benar demikian, bahwa yang penting adalah bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap ibadah yang dilakukan maka harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada ayat ini ada 4 hal yang penting yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalir dengan kalimatnya walillah, dan milik Allah, bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lepas dari kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah segala-galanya. Allah lah juga yang memiliki semua yang ada di muka bumi ini, di langit, dan juga yang ada di isi, ya, yang berisi semuanya, ya, yang ada di langit maupun di bumi. Sehingga karena ini semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia bukanlah pemilik yang sejati, bukanlah pemilik mutlak ketika dia merasakan ada harta, ada rumah, ya, ada jabatan, ada kekuasaan dan sebagainya. Itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang hakikatnya nanti akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya wajar kalau ada seseorang kehilangan sesuatu, atau mungkin yang secara umum ya, masyarakat kalau ada yang meninggal, maka ya mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Sehingga kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Dan itu sesuatu memang yang wajar diungkapkan, karena memang semua yang ada, yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kehilangan sesuatu, baik harta, ya, atau apa-apa yang kita memang selama hidup, ya, berada di dalam diri kita atau di rumah kita, maka secara wajar kita mengatakan inna lillah, kami atau kita yang kita berada bersamanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu, yang kedua, al-masyriqu
wal maghrib. Yang barat, yang timur maupun yang barat. Sebagian mufassir mengatakan al-masyriq wal maghrib adalah kerajaan timur dan kerajaan barat. Atau juga yang mengatakan bahwa al-masyriq wal maghrib adalah arah tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari. Atau juga yang lain ya, yaitu ya al-masyriq adalah tempat di mana ada manusia di sana, barat juga ada makhluk di daerah barat. Makanya kan kita selalu ya melihat dalam kehidupan ini ada orang yang bloknya ke barat, ada bloknya timur. Timur adalah ya kita di Asia, terus juga Arab, gitu kan? Timur Tengah itu semuanya disebut dengan timur. Sementara ya daratan Amerika, Eropa itu adalah barat. Nah, itu adalah pemahaman ya atau tafsir yang disampaikan oleh para mufassir. Tapi intinya adalah bahwa semua itu milik Allah. Semua itu adalah tidak lepas dari ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mutlak milik Allah, tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bahwa Allah memiliki kerajaan timur dan barat. Dulu ada ya, penguasa timur dan barat. Kita tahu sebelum Nabi SAW ada Persia, ada Romawi. Nah kalau sekarang juga ya, ada yang merasa sebagai penguasa ya, barat Amerika, timur Cina, atau juga Jepang dan lain-lain. Tapi hakikatnya memang ya, itu semua tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi al-masyriqu wal maghrib. Kalau mereka merasa sebagai penguasa, silakan saja. Tapi hakikatnya itu adalah sekedar ya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak pasti akan ada ujungnya. Sudah tahu kita lah ya bagaimana kerajaan yang dulu sebagai penguasa Persia dan Romawi, bahkan Kisra ya, yang ada di Yaman, semuanya habis. Semuanya lepas, semuanya tidak bisa dipertahankan. Karena memang ya semuanya kehendak Allah ya. Kalau Allah berikan, maka Allah juga bisa dan berhak mengambilnya atau menghilangkan kembali. Atau yang kedua, walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah ya, tempat terbitnya matahari yaitu timur dan tempat terbenamnya matahari yaitu barat. Artinya bahwa ya, munculnya matahari dari timur, sebenarnya terbenamnya matahari dari barat itu karena Allah. Allah lah ya memang memberitakan matahari untuk terbit di tempatnya dan terbenam di tempatnya. Sehingga manusia menerima, makhluk semuanya menerima apa yang terjadi. Kalau Allah berkehendak bisa saja terbenam ya timur, ya, terbit di barat. Ya, kemarin ada juga ya isu ya, atau peristiwa yang terjadi di daerah Sulawesi katanya bahwa matahari terbenam di barat, terbit di barat ya. Katanya begitu ya. Apakah ini fenomena yang sudah dekatnya kiamat? Wallahu alam. Tapi ada yang mengatakan secara ilmuwan itu adalah sesuatu yang wajar, seperti pergeseran ya. Rotasi ya, walau alam gitu kan, bagi mungkin bapak yang tahu dan paham ya, mungkin nanti bisa share ya, tapi saya mendapat informasi seperti itu. Atau juga walillahil masyriq wal maghrib, tempat di mana manusia berada ya, blok barat dan blok timur ya, di mana semua ini adalah tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala, kepemilikan Allah, dan manusia tidak bisa lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menghadap, maka hendaknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa aina ma tuwallu, ya, dimanapun kalian beraktivitas, dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian melakukan segala sesuatu dalam kehidupan,
maka hendaknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak bisa kita lepas dari Allah. Makanya niatkan setiap perbuatan karena Allah atau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ketika kita berada timur, maka menghadaplah ke barat, gitu kan? Kalau dalam sholat, dalam ibadah. Tapi hakikatnya bukan sekadar menghadap, tapi lillah, berbuatlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan kita pasti akan diberikan ganjaran oleh Allah ketika memang niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hakikatnya nanti masuk pada hadis Nabi SAW di dalam hadis arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap manusia akan dibalas sesuai dengan niatnya. Fasam mawajhullah, maka hendaklah karena Allah atau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap perbuatan dimanapun kita berada. Karenanya ya, setiap seorang atau setiap manusia ya, ketika dia berada dalam kesendirian, karena Allah lah dia berbuat. Ketika berada dalam keramaian, karena Allah lah dia berbuat. Ketika dia menjadi pejabat, karena Allah lah dia berbuat. Ketika dia menjadi rakyat biasa, karena Allah lah dia berbuat. Ketika dia seorang yang memiliki reputasi, karena Allah lah dia berbuat. Dan ketika dia tidak memiliki apa-apa, ya, maka karena Allah lah juga dia berbuat. Semuanya harus lakukan karena Allah. Sehingga ketika dia berbuat karena Allah, maka sekecil apapun dia lakukan akan berpahala, akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama mengungkapkan, farubbama amalin sagirin ya, ta'zumuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusbiruhu an-niyah. Ya. Maksudnya apa? Begitu banyak orang berbuat perbuatan yang kecil bagi dia, tapi menjadi besar di sisi Allah karena niatnya. Begitu banyak perbuatan yang besar akan menjadi kecil nilainya karena juga niat. Maksudnya tidak punya niat, sehingga apapun yang dilakukan walaupun itu besar, ya, maka tidak akan ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena niatnya. Ya. Kalau niatnya karena Allah, walaupun dia berbuat yang bagi orang mungkin sepele, misalkan berinfak yang infaknya cuma 100 atau 500 atau 1000 ya, atau 2000 mungkin kalau sekarang lembaran ya yang memang sudah menjadi mata uang kita ya, yang hanya 1000 agak jarang sekarang, ada 2000 yang lebih banyak. Niat karena Allah yang berinfak, maka akan lebih besar niat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya pun akan menjadi berlipat ganda. Tapi ketika dia berinfak dengan 1 juta misalkan, tapi dengan penuh tanpa niat lagi gitu ya, dengan penuh kebanggaan mungkin atau merasa ya, ini paling banyak tapi tanpa niat, maka nilainya akan ya kecil di sisi Allah, bahkan bisa jadi tidak dianggap sebagai perbuatan baik yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian dalam hati Allah, bahwa memang ya, aktivitas kita harus ya, senantiasa kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap aktivitas kita tidak akan pernah lepas dari pantauan, pengawasan Allah, bahkan kita akan selalu diiringi oleh banyak ya, saksi yang kelak akan memberikan kesaksian kepada kita. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi utama, malaikat yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita, raqib dan atid. Begitu pula dengan anggota tubuh kita yang selalu menjadi ya, perangkat kita untuk berbuat, atau juga alam ya, tempat kita hidup, ya, ini juga akan menjadi saksi. Dimanapun kita tinggal, kelak mereka akan menjadi saksi. Nah, kesemua ini akan menjadi
ya saksi kita di saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhirnya tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban amal-amal perbuatan kita. Jika kita berbuat, kita melakukan aktivitas karena Allah, maka saksi ini akan menjadi saksi yang memberatkan kita mendapatkan pahala, akan membenarkan apa yang sudah kita lakukan. Walaupun Allah Maha tahu dari segala aktivitas kita, tapi dikuatkan oleh saksi-saksi yang lain, malaikat, anggota tubuh, dan juga alam semesta. Karenanya ayat ini sangatlah penting untuk kita dalami. Walillah, milik Allah Subhanahu wa taala, al-masyriq wal maghrib, raja kerajaan timur dan barat, atau tempat terbitnya matahari dari timur dan juga terbenamnya matahari di barat, atau juga di mana kita berada, baik kita berada di daerah timur atau bagian timur atau juga bagian barat, semuanya itu pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Milik Allah. Ibarat seseorang memiliki sesuatu, kan? Setiap orang ketika memiliki sesuatu, dia mengetahui di mana diletakkan, bagaimana kondisinya, karena dia memiliki, apalagi memiliki sangat penuh, pemilik mutlak, orang punya perusahaan, ketika dia merasa memiliki perusahaan itu, dia pasti tahu dia punya keuntungan berapa, dia punya modal berapa, dia punya punya pegawai berapa, dia pasti tahu karena memiliki perusahaan yang mutlak. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memilih segala-galanya, mutlak milik Allah, sesungguhnya tahu bagaimana kondisi makhluknya, bagaimana kondisi semua yang ada, baik di timur maupun di barat. Makanya kalimat setelahnya kan Allah katakan, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, maka arahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan makna lain, kapanpun kalian berbuat, dimanapun kalian berbuat, maka arahkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat lepas dari niat. Jangan berbuat tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau kita melakukan sesuatu aktivitas tidak karena Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sia-sia. Padahal Nabi SAW juga mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, aktivitas kita seharusnya bermanfaat apapun. Nah, manfaat itu juga seharusnya bukan sekedar memberikan manfaat untuk diri dan untuk orang lain, tapi bagaimana manfaat itu ketika kita berbuat berlandaskan karena Allah, niat lillahi ta'ala. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian beraktivitas, dimanapun kalian berbuat, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kalian wahai orang-orang beriman. Bekerja kalian wahai manusia. Maka kelak Allah akan menjadi saksi, kelak Rasul akan menjadi saksi, kelak orang-orang beriman akan menjadi saksi. Kemudian akan dikembalikan perbuatan kalian, kalian akan pertanggungjawabkan perbuatan itu, wa saturaduna ila alimil ghaib wa syahadat, dikembalikan kepada yang maha mengetahui baik yang nyata maupun yang gaib, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka nanti akan diinformasikan apa saja perbuatan-perbuatan kalian selama di dunia, mana yang akhirnya mendapatkan ganjaran pahala dan mana yang dianggap sia-sia, mana yang kalian ketika berbuat niat karena Allah dan mana yang kalian berbuat lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini kalimat yang simple tapi memang memiliki nilai yang sangat besar untuk kita semua. Ketika kita amalkan ayat ini, maka akan selamatlah kita, akan kita gapai
kenikmatan yang besar nanti ketika sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jauh sekalian dimurkan Allah, bahwa aktivitas kita itu kan ada dibagi dua. Pertama, aktivitas yang terbatas, yang memang mau tidak mau kita perbuat, kita lakukan. Ada juga aktivitas yang tidak terbatas. Yang mana? Yang pertama adalah aktivitas yang terbatas itu adalah ibadah yang memang sudah Allah tetapkan untuk kita lakukan. Misalkan sholat 5 waktu, ya, zakat bagi yang mampu, ya, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Ini semua adalah aktivitas yang ketika kita lakukan dan memang harus kita lakukan, maka Allah akan mengapresiasi. Pak Ustadz terlempar ya? Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, ada kesalahan teknis tadi. Ini laptopnya bermasalah. Baik, kita lanjut ya, bahwa memang aktivitas itu ya adalah aktivitas yang dibagi pada dua. Pertama adalah aktivitas yang yang terbatas, ada juga aktivitas yang tidak terbatas. Di mana aktivitas yang terbatas adalah aktivitas yang menjadi kewajiban kita, ya, yang kita harus lakukan, yang kita harus kerjakan, tidak boleh tidak kita lakukan, ya, kecuali ya bahwa ini merupakan kewajiban yang memang tidak boleh lepas dari kita semua, ya. Misalkan sholat 5 waktu, ya, adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari kita lakukan. Nah, yang mana aktivitas terbatas itu memang ketika kita sudah lakukan, maka Allah akan mencintai kita. Sebagaimana dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya setiap hamba ketika melaksanakan apa yang aku perintahkan, kewajiban-kewajiban yang aku perintahkan dilakukan dengan baik, maka aku akan mencintainya. Ya, aku akan mencintai hamba tersebut. Itulah yang memang ya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap. Jadi itu yang pertama ya, bahwa memang ganjaran yang Allah berikan bagi mereka yang sudah dan mampu melaksanakan kegiatan yang terbatas, ya. Tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurang. Sholat 5 waktu sudah cukup, 5 waktu, ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Selesai, ya. Jumlahnya pun nggak boleh dikurang, ya. 17 rakaat saja.
nggak boleh 18, nggak boleh sampai 20, atau dikurang 16, nggak boleh. Tetap segitu. Kecuali kalau ada unsur syar'i ya, kalau misalkan musafir dan sebagainya itu hal lain. Ya. Nah, jadi ini merupakan ketentuan, ya, ketentuan yang tidak boleh kita ya kurangi atau kita tambah. Ya. Zakat juga demikian, cukup 2,5% dari harta yang kita miliki. Atau puasa yang sudah dan baru saja sebulan yang lalu kita lewati, ya, bulan Ramadan cukup 1 bulan, nggak usah ditambah. Nah, saya mewajibkan di bulan Safar nanti, ya, atau di bulan Zulqa'dah, ya, atau bulan Zulhijjah yang merupakan Asyurul Hurum. Jangan, nggak boleh mewajibkan sesuatu di luar daripada yang telah Allah wajibkan. Haji pun cuma sekali bagi yang mampu nanti, ya, dia melaksanakannya. Nah, ini ketentuan yang memang terbatas, ketentuan yang tidak boleh kita kurang, tidak boleh kita tambah. Nah, sementara kita dalam beraktivitas ini masih ada yang lain kesempatan untuk kita perbanyak. Kita bisa lakukan, dan inilah yang tidak terbatas. Ini yang besar kesempatan kita bisa raih, yang mana aktivitas ini di luar daripada yang terbatas tadi itu lebih banyak. Ya, bahwa kita dibolehkan untuk berpuasa sunnah, bahwa kita dibolehkan untuk sholat sunnah, ya, semampu kita, ya, bahwa kita dibolehkan juga untuk bersedekah, sebanyak-banyaknya bersedekah, ya, atau juga haji bagi yang mau, ya, bisa, ya, kalau mampu setiap tahun, ya, walaupun sekarang ada terbatas, ya, karena kondisi jumlah umat manusia sudah banyak, umat Islam sudah banyak, akhirnya dibatasi. Indonesia saja juga sudah banyak dibatasi, ada yang akhirnya antri sampai 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ya, karena memang sudah jumlah manusia atau umat Islam yang banyak sehingga harus dipergilirkan. Nah, hakikatnya demikian. Nah, kalau misalkan kita melakukan aktivitas yang tidak terbatas karena Allah, baik dengan kita tidur, ya, atau juga bekerja, atau juga makan, minum, pokoknya aktivitas lain lah, semuanya aktivitas itu ketika kita kerjakan karena Allah, fasamma wajhullah, oleh karena Allah, niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan yang kita lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah. Akan besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makan sekalipun kita dengan makan mendapatkan manfaat kenyang atau bisa merasakan nikmatnya makan, kan? Tapi di sisi lain juga menjadi nilai ibadah. Ketika kita niatkan karena Allah, membaca basmalah paling minim, atau juga membaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu akan menjadi pahala. Bahkan sahabat Nabi juga pernah berkata, ya, ini bagi, ya, yang berumah tangga itu kan bertanya, bagaimana ya Rasulullah ketika seseorang melampiaskan syahwatnya, akan berpahala juga? Kata Nabi, ya, bagaimana kalau misalkan dia melampiaskan ke jalan yang haram, akan didapat dosa? Ya, kata sahabat, iya, dia mendapat dosa kalau dia melampiaskan ke tempat yang diharamkan. Nah, begitulah juga kalau dia melampiaskan ke tempat yang dihalalkan, maka dia berpahala. Ya. Jadi itu saja Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan pahala ketika memang dilakukan dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang, ya, halal, dengan cara karena Allah Subhanahu wa taala. Maka billahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Milik Allah apa yang ada di timur, apa yang ada di barat, dimanapun kalian berbuat, dimanapun kalian menghadap, maka harus karena Allah Subhanahu. Usahakan karena Allah. Berusahalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketika kita berbuat di luar dari konteks yang terbatas, ya. Karena ibadah kita itu kalau dikatakan ya ritual dan non ritual, kan. Yang terbatas itu yang ritual, yang tidak batas itu non ritual. Yang non ritual itu kan hakikatnya semua terbentang, ya, di dalam alam kehidupan kita. Dari sejak kita bangun tidur sampai akan tidur lagi, bahkan saat tidur pun akan berpahala ketika aktivitas kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tentunya maha, ya, baik Allah Subhanahu wa taala, maha
sayang Allah Subhanahu wa taala tidak mau manusia tersia-siakan aktivitasnya ya di dalam kehidupan ya di luar daripada dia melakukan aktivitas yang terbatas yang diwajibkan, mampu juga melakukan aktivitas yang tidak terbatas yang semuanya diniatkan karena Allah atau juga menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan diapresiasi oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Lalu yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya ya, innallaha wasi'un alim. Ya. Fa aina ma tuwallu fatamajullah dan innallaha wasi'un alim ya. Sesungguhnya Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Ini Allah menyebutkan dua sifatnya ya. Ini juga untuk menyatakan, menguatkan bahwa Allah memiliki al-masyriq wal maghribu, berarti Allah luas ya. Allah Maha luas. Ya, kalau dalam beberapa tafsir disebutkan innallaha wasi'un, bahwa ini adalah informasi dari Allah bahwa Allah Maha luas. Apa saja luas ya. Baik luas rahmatnya, luas rezekinya, luas kekuasaannya ya. Luas segala-galanya pun. Ya. Allah Maha luas ya. Sehingga manusia tidak boleh menganggap Allah memiliki keterbatasan sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi. Ya, yadullahi maglulah kata mereka. Tangan Allah itu sudah terikat, terbelenggu. Ya. Ini merupakan persepsi yang salah. Ya. Bahwa Allah Maha luas segala-galanya, ya tidak terbatas milik Allah, tidak terbatas ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dengan Allah, bahwa diri kita ini harus senantiasa merasakan akan luasnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa Allah terbatas dalam ya kepemilikannya. Maka serahkanlah seluruhnya kepada Allah ketika kita membutuhkan sesuatu. Ketika kita merasa diri kita ada masalah, maka mintalah kepada Allah, memohon rahmatnya. Karena Allah Maha luas rahmatnya. Bahkan siapapun, sampai orang yang banyak berdosa pun, mungkin ada di antara kita, termasuk saya yang kita banyak berbuat salah, janganlah merasa sempit. Mohonlah kepada Allah karena Allah Maha luas rahmatnya. Maka dalam ayat dikatakan ya, wa rahmati wasi'at kulla syai', atau dalam hadis saya lupa ya, kayaknya dalam hadis ini, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku luas dari segala sesuatu. Bahkan wa rahmati taghlibu ghadabi, saking luasnya rahmat Allah itu mengalahkan amarahnya. Dan juga bagi orang yang membutuhkan rezeki, membutuhkan limpahan dari ya, rahmat Allah dan juga rezeki Allah, maka juga mintalah kepada Allah karena rezeki Allah tidak terbatas. Dan di sisi lain juga Allah Maha luas, Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Ada satu ini ya, terkait dengan makna Maha mengetahui ini, bahwa kalian wahai manusia dimanapun kalian berada, maka ya pahamilah bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jangan sampai akhirnya merasa di saat sendirian bebas begitu saja lalu berbuat dengan semaunya ya, atau juga merasa tidak ada yang melihat dari aktivitas dia di saat kesendirian. Karena Allah Maha mengetahui dimanapun kita berada. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, apapun yang kalian lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah al-masyriqu wal maghrib. Allah Maha memiliki baik ya yang di timur maupun yang di barat. Ada satu kisah ya, di mana di dalam ya dialog ya antara seorang murid dengan seorang ulama ya, di mana seorang murid ini berjumpa dengan Ibrahim bin Adham. Dia mengatakan, wahai
Aba Ishak ya. Jadi Ibrahim bin Adham ini punya anak Ishak namanya, maka beliau dijuluki atau dipanggil dengan nama anak Aba Ishak. Dia mengatakan, selama ini aku gemar bermaksiat, tolong beri aku nasihat, kata orang tersebut. Maka dijawablah oleh Ibrahim bin Adham, ya. Dia berkata, jika kamu mau menerima 5 syarat dan mampu melaksanakannya, maka silahkan kamu bermaksiat semau kamu. Sesuka kamu bermaksiat silahkan jika kamu memenuhi 5 syarat ini. Akhirnya lelaki itu penasaran dan berkata, apa saja syarat-syarat itu wahai Aba Ishak? Maka Ibrahim bin Adham atau Abu Ishak berkata, syarat pertama, jika kamu bermaksiat kepada Allah, maka janganlah memakai rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu memakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu pakai pakaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu berbuat atau menggunakan harta yang itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang tersebut terdiam, lalu mengatakan, bagaimana aku makan? Dari mana aku akan makan? Dari mana aku berpakaian? Dari mana aku memiliki harta? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah semua yang ada di bumi ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia menyadari akan hal itu. Oke, kalau gitu, berarti yang pertama kau tidak bisa. Yang kedua, masihkah pantas memakan rezekinya sementara kamu selalu berkeinginan melanggar larangannya? Ini tambahan ya sebelum beliau mengatakan yang kedua. Ya, artinya kalau memang kamu ketahui, berarti jangan bermaksiat. Nah, yang kedua kata beliau, jika kamu mau bermaksiat, janganlah tinggal di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat ini kembali membuat orang tersebut terkejut. Bahkan mengatakan, wahai Abdullah, wahai Aba Abdullah, ya. Bukan ya maksudnya, wahai Abdullah, pikirkanlah, apakah kamu layak memakan rezeki darinya dan tinggal di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara kamu melanggar syariatnya. Gimana karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jam 6 sampai jam 7. Ya. Itu yang kedua, ya, kata Ibrahim bin Adham. Ya. Akhirnya orang tersebut tidak sanggup karena dia merasa tidak ada tempat bumi ini kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu syarat ketiga, kata Ibrahim bin Adham, jika kamu masih ingin bermaksiat, carilah tempat tersembunyi yang tidak dapat terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi orang tersebut terdiam. Nasihat macam apa ini? Kata orang tersebut. Lagi tersebut bertanya, apa syarat keempat? Jika malaikat mau datang, mintalah dia menunda kedatangannya agar bisa bertobat dan beramal soleh. Silakan kamu bermaksiat jika hal ini kamu yakini bahwa malaikat bisa menunda kedatangannya. Mana mungkin malaikat mau memenuhi permohonanku, kata orang tersebut. Ya. Syarat terakhir, kata Ibrahim bin Adham, ketika malaikat Zabaniyah datang, hendak mau membawakan neraka karena maksiatmu, janganlah mau ikut bersamanya. Wahai Aba Ishak, ya. Ini perkataan beliau, ya. Sudah pasti malaikat tersebut tidak membiarkan aku menolak kehendaknya. Maka pada akhirnya lelaki itu sadar nasihat yang diberikan Ibrahim bin Adham membuatnya menangis. Air matanya bercucuran. Mulai sekarang aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wasi'un alim. Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Di mana saja kita berada, pasti Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah tidak pernah lepas dari pantauannya, dari muraqabahnya, dari pengawasannya. Manusia semuanya, siapapun dia, dimanapun dia, kapanpun dia, Allah pasti melihat dan mengetahui yang dilakukan oleh manusia. Karenanya, bagi kita ayat ini sangatlah penting sekali, bahwa segala sesuatu milik Allah,
apa yang ada di timur dan di barat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya pula fasa aina matuwallu fasama wajhullah, dimanapun kita berada, ketika kita berbuat, kalian berbuat, manusia berbuat, hendaklah karena Allah Subhanahu wa taala jika ingin mendapatkan ganjaran balasan dari Allah. Dan innallaha wasi'un alim, kalaupun mungkin ada perbuatan yang tersalah, ada perbuatan yang keliru, maka mohonlah ampun kepada Allah karena Allah Maha luas rahmatnya dan Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Maka segera bertaubat dari apa yang kita lakukan, segera juga mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala jika memang ada hal-hal yang kurang berkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya ini merupakan nasihat untuk kita semua, ya, terutama untuk saya pribadi, bahwa memang kita ini adalah ya, hamba Allah yang tidak pernah lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bahwa kita juga sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita adalah milik Allah dan kita butuh kepada Allah. Janganlah lepas dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah menghiraukan Allah ya, dalam segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena semuanya pasti akan diberikan oleh Allah ketika kita memintanya, dan tentunya kita pun ya ketika merasa diri ini tidak memiliki kekuatan, kemampuan, maka pasti akan diberikan oleh Allah ketika kita mengharapkan pemberian dari Allah, baik kekuatan maupun kemampuan-kemampuan yang bisa kita jadikan untuk beraktivitas. Apalagi sekarang ya kita berada di tengah kondisi pandemi, di mana ya kehidupan begitu banyak yang mengalami ya penurunan, ya kemerosotan, bahkan juga ada yang kehilangan baik pekerjaan atau juga pencaharian atau juga rezeki yang berkurang atau juga sampai yang ya ambruk gitu kan, merosot drastis. Semuanya ini kita tahu bahwa adalah kehendak Allah dan milik Allah. Allah berkehendak untuk melakukan apa saja. Namun jangan lupa kita kembali kepada Allah. Aina ma tuwallu fatama wajhullah, dimanapun kita berada maka kembalilah kepada Allah, bersimpulah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu semua kelak Allah akan melihat, kelak Allah akan memberikan, kelak Allah akan mengembalikan sesuatu yang hilang dari kita, ataupun mungkin kelak Allah akan berikan kepada kita balasan dengan kesabaran yang selalu kita miliki, atau pengharapan kepada Allah yang selalu kita sampaikan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Begitulah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Lisan kita hendaknya selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, kita semua milik Allah, dan kelak kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita miliki hanya titipan, marilah gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jiwa kita milik Allah, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasinya, dan mohon maaf ya kalau ada kekurangan, ada kesalahan atau juga hal yang tidak berkenan. Ya, jazakumullahu khairan. Ya, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian, jika ada ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada? Baik, jika tidak ada, ya, kita akhiri pertemuan kita dengan memohon kepada Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini senantiasa naungi keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan diganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda.
Dan tentunya sangat berharap pula kondisi yang saat ini kita hadapi segera keluar dan segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa liqa'il masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma wa'anna al-bala wal bala wal fahsya wal ta'un wal fitan wal mihad ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya Allah ya Rahmanur Rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya. Suaranya ini ya? Apa Ustaz? Ya, jadi nggak jelas suara itu. Suara apa itu? Nggak ada Ustaz. Kurang jelas.